bisnis dan kehidupan. Dari dua sektor ini bisa saya ambil sesuatu yang mungkin secara metafora adalah tali temali untuk menghubungkan dua hal ini. Dan bagi orang-orang yang memiliki tidak begitu memiliki pengalaman di dalamnya, ini semacam kegabutan tali temali ini. Dan untuk menguraikannya menjadi satu benang merah yang mungkin bisa jadi petunjuk buat teman-teman yang ingin memulai sebuah bisnis, diperlukan seseorang yang memiliki experience, jam terbang dan semacamnya. Dan hari ini saya sedang bersama seorang anak muda yang memiliki pengalaman berbisnis di Buleleng ini, yang bisa dikatakan banyak hal yang akan bisa diceritakan dari beliau ini. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Dan pada hari ini saya sedang bersama Bayu Mandayana. Siap, Aris. Terima kasih. Thank you. Siap. Thank you. Siap. Terima kasih telah Thank you. mengundang podcast Kertas Kosong Podcast di lantai 2 Jalan apa ini ya? Ayani ya? Suririt Singaraja. Suririt Singaraja. Ya. Jalan Suririt Singaraja, yaitu tepatnya adalah tempat beliau mengeksekusi segala teknik-teknik berbisnisnya. Ini bisa diceritakan tempat apa? Yuk, Tempat apa? Ya, ini ya. Jadi ini Riz, ini ini kantor saya, kantor PT Umah Bali Mesari. PT Umah Bali Mesari ya. Iya, salah satu bisnis saya. Terus bawahnya ada restoran, warung bule. Warung bule ya. Kalau warung bule itu kayaknya udah cukup brand equity-nya udah lumayan gede ya. Oh ya, Astungkare. Dari aku masih belum punya anak, kayaknya udah kecil banget dulu warungnya kan? Ya dulu emperan. Ya, Dulu emperan. Cuman saya masuk baru di sini ya 2019 kemarin masuknya. Itu sekalian dah kalau warung bule kan berpartner sama teman-teman juga ada gitu. Kolektifan dulu ya. Iya. Itu saya masuk di 2019 kemarin. Kemudian sekaligus udah buat kantor di sini di lantai 2-nya ya. Jadi emang waktu itu memang belum punya kantor, jadi masih ngontrak. Dekat sini juga, cuman lebih kecil rukonya gitu. Jadi karena ada niatan pingin lah buat yang lebih besar, karena kan usaha makin tumbuh, pegawai kan makin banyak gitu. Mending sekalian kita buat yang bagus gitu. Kalau dulu punya kantor, baru 2019 baru ada sedikit sedikit modal ya. Artinya itu indikator perkembangan lah ya. Salah satunya lah. Perkembangan yang sangat bagus di Buleleng yang harusnya ya mungkin teman-teman yang ingin masuk ke dunia bisnis bisa share lah. Siap. Kan di samping itu juga video ini mudah-mudahan bisa memberi sesuatu untuk teman-teman di rumah yang pengen ya. Aku pengen ngomong gini. Kita sebenarnya nggak pernah ketemu sebelumnya. Dan satu hal yang menarik di satu podcast ini adalah ketika kita duduk bareng bersama pertama kali, dan ini akan menjadi perbincangan yang sangat organik, terutama mengenai ngalir lah, santai ya. Mengenai siapa nih Bayu Mandayana. Mandayana. Oke. Jadi gini Riz, perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Putu Bayu Mandayana. Itu bisnis saya di bidang nama bisnisnya Umah Bali Mesari. Itu di bidang developer properti, jadi ada perumahan, kemudian ada kontraktor juga. Jadi kita bangunin villa, kemudian bangunin rumah, kantor, restoran, segala macam gitu yang berkaitan dengan bangunan. Kemudian ada jasa desain gambar juga dalamnya. Jadi kalau orang sebelum membangun itu kan pastinya harus ada perencanaan dulu. Ya, sudah perencanaan dulu, kita harus gambar dulu sebelum eksekusi, harus direncanakan dengan baik. Jadi gambar kerja detail. Fasad depan tuh tampak depannya seperti apa, yang looks-nya biar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang paling penting adalah dari segi budgetnya, RAB-nya gitu ya. Jadi jangan sampai kita membangun main gas saja, ternyata di pertengahan jalan kurangan budget gitu, otomatis kan jadi mangkrak kan, kasihan gitu. Makanya di sini kita ada jasa desain dari titik awal survei,
Kemudian kita diskusi sama konsumen sehingga dapatlah apa sih keinginan konsumen yang ingin dia bangun seperti apa. Jadi di sana jasa desain saya berlaku jadinya gitu. Jadi konsumen sebelum membangun mereka buat gambar dulu biasanya. Kemudian sampai dapat RAB. Kemudian sudah dapat RAB itu rencana anggaran biaya. Begitu dapat budgetnya mereka bisa ngukur nih. Kalau memang mereka sudah ada uang, sudah ada budgetnya memang sesuai dengan yang RAB yang kita dapatkan, biasanya langsung tuh sampai selesai. Tapi kalau kurang, entah mereka akan nabung lagi lanjut ke tahun depan atau enggak, mungkin ya sebatas mana dulu mereka akan bangun. Apakah struktur aja dulu gitu, atau mungkin apa namanya semi finishing aja dulu gitu. Itu sih dari segi usaha gitu. Dan ada yang selain itu juga ada usaha ini warung bule. Warung kulineri ya. Iya, kulineri. Dua sektor yang punya disiplin yang mungkin nggak tahu. Kalau saya awam ini beda banget gitu. Warung bule itu karena ajakan teman aja. Kalau ajakan teman aja, saya lihat kayaknya cocok, bagus. Tapi awal mana? Warung bule atau ini? Ini yang utama sekali. Ini. Ya kalau warung bule sih sekarang itu mungkin lebih kayak kalau ada klien, biasanya kadang-kadang kan mereka klien datang, kita masih penuh sini, kita bisa di bawah dulu untuk ngobrol-ngobrol. Ya teman-teman perbankan, relasi biasanya tak arahkan ke bawah gitu. Ya, karena kan waiting. Iya kan bisa lebih banyak gitu. Kalau di sini kan terbatas tempatnya. Kadang-kadang konsumen barengan datang tuh sini penuh, udah bawah dulu gitu. Sudah ada manajer, tim sudah lengkap ya, jadi sudah solid lah. Jadi saya nggak terlalu berkecimpung di bawah. Gitu. Yang leading juga sudah ada gitu, jadi cuma tinggal ya kontrol aja. Gitu. Ya tapi mungkin suatu hari ada orang yang makan di sini karena memang warung bule mungkin punya satu sajian yang enak, terus tiba-tiba ada akuisisi, dia pengen lihat ada tempat untuk merencanakan satu pembangunan, bisa juga ada koneksinya kan begitu mungkin ya. Iya harusnya. Ya beberapa konsumen sih datang ketika makan kan kadang kita kan ada flyer tuh di bawah. Jadi kan tertarik, kadang mereka lanjut dah ke atas untuk ya tanya-tanya, diskusi dulu gitu, sampai akhirnya ya ada dealing lah gitu. Oke, mungkin itu kan tadi aku masih dapat sedikit sekali tentang personal historymu. Tapi achievementmu tadi ya satu hal yang worth untuk teman-teman tahu, dan mungkin teman-teman sekarang akan duduk dan what's next? Siapa ini seorang Bayu ini? Nah, kalau tadi aku lebih ngerasa Bayu ini lebih eksekutor ya, learning by doing karena tadi Bayu bilang ya saya coba untuk ini ketemu orang, kita coba ajak dia berdiskusi tentang perencanaan segala macamnya ya. Iya, benar. Saya pertanyaannya, Bayu punya personal education background ini enggak? Oke. Dunia apa namanya nih? Konstruksi lah. Ya. Ya kalau saya sih basic sebenarnya ya kalau kalau dari lahir emang dari Singaraja kan, di Singaraja. Kemudian ya sekolah SD, SMP ya dari TK lah, TK, SD, SMP ya di Singaraja, SMA juga di Semansa. Jadi dulu ngambil jurusan teknik sipil. Ya, teknik sipil. No wonder ya. Ya, jadi sebenarnya teknik sipil itu juga iseng-iseng saya. Ya iseng-iseng itu terpengaruh adalah salah satu film itu. Jadi ngasal, sebenarnya background dari keluarga nggak ada lah di bagian bangunan gitu. Dari film pengen. Itu namanya nggak punya ini cita-cita kan dulu. Kalau ditanya cita-cita dia apa, lebih banyak nggak tahu. Kebanyakan emang orang sukses begini. Aduh, pingin main band tapi nggak ada yang ngajak soalnya gitu. Nggak usah main band itu kan komoditi bisnis. Ini kamu jadi bisnismennya, kamu bisnis. Ya gitulah. Ya jadi lanjut ke kuliah di teknik sipil di Udayana, itu kuliah tahun 2007, kemudian wisuda itu 2012. Jadi setelah wisuda itu langsung kerja sama orang dulu. Kerja sama orang ya di Denpasar, jadi salah satu developer lah di Denpasar itu. Saya jadi jadi pemborongnya di sana gitu. Jadi kita dikasih tanggung jawab untuk ngerjain beberapa unit rumah. Itu ada total berapa tuh? Total ada 50-an kalau saya, cuma saya dapat 6 waktu itu. Karena kan baru fresh graduate kan, baru lulus kan, itu kan nawang apa lah istilahnya gitu. Itu pertama kali saya kerja memang sih bingung.
Bingung karena kan dunia antara kita kuliah sama kerja kan pasti akan jauh berbeda kan. Banyak hal yang antara teori dan praktek gitu. Dan waktu itu kan sebenarnya ada ajakan nyari S2 sama teman-teman, cuman apa namanya udah S1 udah jenuh sekali. Pengen cepet-cepet kerja. Kita pengen nih apa namanya hal yang kita pelajari ini biar cepet-cepet ngasihin uang lah gitu. Ya, biar iya bener, langsung di applicable ya gitu. Jadi langsung kerja, 2 tahun kerja di Denpasar. Tahun pertama cukup kewalahan juga sih, karena baru tahu dunia kerja itu seperti apa. Kemudian berhadapan dengan tukang, berhadapan dengan konsumen, terutama di tukang ya. Cara kita nge-manage orang itu seperti apa, kita kan belum tahu karena baru lulus kan. Dulu tuh sering ditipu tukang sebenarnya. Kemudian kita ngorder ke supplier datangnya lama, yang dikomplain sama konsumen kita, kenapa nggak datang-datang, bangunan lambat segala macam. Itu sempat juga ada di titik saat dimana sudah progres tercapai, ternyata dari pihak perusahaan nggak ngeluarin uangnya gitu, sempat juga terjadi seperti itu ya, sampai pada akhirnya apa namanya, pada akhirnya the proyek udah selesai, kemudian uang istilahnya uang nggak cair gitu, sampai akhirnya pada di titik kita udah nggak bisa ngelanjutin proyek nih gitu, terus dikasih pilihan. Jadi agak rumit sih ceritanya sebenarnya. Jadi intinya seperti ini. Jadi ada pada titik kamu tetap mau kerja di sini dengan apa namanya? Ini kan ada utang di perusahaan ceritanya gitu kan, waktu itu ada utang di perusahaan karena kan sebenarnya utang itu kan istilahnya kayak gimana ya? Kita ngambil barang di perusahaan nih. Cuman barangnya sudah di-up duluan kan gitu. Jadi dari budget yang diberi dengan biaya bahan yang kita ambil itu nggak masuk lah, nggak sesuai lah gitu. Jadi kita punya minus-minus itu banyak jadinya. Kurangan dalam perencanaan maksudnya? Dari ya kita kan budget dapat dari perusahaan tuh gitu. Kita kerja sama orang sebagai kita sama orang nih gitu. Kita kerja sama orang di perusahaan, kita jadi apa namanya, jadi subkonnya lah istilahnya gitu. Itu nggak match sama apa namanya biaya sama bahan material nggak match, sehingga terjadi minus-minus lah gitu. Sampai akhirnya pada akhirnya di sudah selesai project itu kan dikalkulasi itu kita ada utang pemborong udah 3 waktu itu. Pemborong udah 3, saya sama teman-teman lah ada. Jadi kita bertiga nih istilahnya punya utang jadinya terakhir sama perusahaan gitu. Cuman masalahnya kalau hanya saya aja yang berutang kan saya yang bodoh nih. Ya. Tapi kalau semuanya ujung-ujungnya ada utang sama perusahaan kan artinya kan dari perusahaan dong yang miss hitungannya dong. Dia yang salah, kita yang tanggung jadinya gitu. Intinya pada akhirnya itu saya itu dikasih pilihan antara apa namanya, tetap bekerja di sini, nanti tak kasih project baru lagi, hasil project barunya itu untuk bayar utang yang project yang jalan gitu, yang kemarin gitu. Atau dengan yang opsi kedua, kamu selesai kerja, utangnya saya anggap lunas, tapi kamu selesai kerja di sini gitu, yang terakhir. Akhirnya saya ambil yang kedua dah. Ya. Udah saya selesai dari sana gitu. Nah, berbekal dari apa namanya pengalaman 2 tahun di project itu, kan sudah lihat asam garamnya seperti apa, kemudian tukang-tukang seperti apa, kemudian cara menghadapi konsumen seperti apa. Di otak saya itu apa namanya tergambar lah jadinya. Ini kalau kita mau bisnis nih sudah tergambar step-stepnya mau ngapain aja, dari konsumen datang, dari kemudian cara pembayaran, nge-manage, kemudian cari tukang, cari bahan, semua tergambar lah di otak saya waktu itu gitu. Dan memang waktu kerja dulu tuh memang sering ini juga, menghayal juga. Jadi kan ngelihat bangunan, rumah nih dijual harga segini, kita tahu biaya apa namanya, produksinya kan, kita tahu produksinya, kita bisa ngasumsi dah, keuntungan berapa gitu. Jadi kayaknya enak nih gitu. Waktu itu gaji sih cuma 2 juta sebenarnya. Itu di sana gitu. 2 juta waktu itu? Waktu itu 2011 ya. Wah, kecil kan ya? Termasuk waktu itu apa waktu itu gaji segitu tuh emang normal atau gimana? Gajinya tuh sebenarnya gini, kita kan? dikasih budget sebenarnya, kita kayak gaji diri sendiri gitu. Jadi kalau dapat lebih bisa ngambil lebih. Nah cuman dulu syukurnya karena itu perumahan elit, jadi setiap ada tambahan nih dari konsumen tuh, itu dari perusahaan dibebaskan bahwa kalau ada tambahan itu menjadi keuntungan dari pemborong gitu. Jadi selain gaji 2 juta tuh, saya dapat
dari tambahan-tambahan itu gitu. Dia nambah material itu di sana kita dapat casnya. Ya adalah waktu itu untuk ukuran itu waktu masih umur berapa itu saya 23 ya apa 22 tahun. 23 tak? 22 tahun kayak itu. Sekali itu untuk Baru sebuah proyek-proyek besar lah termasuk ya. ya lumayan. Itu total project sih waktu itu karena bahan masih murah dulu ya. Bahan masih murah, tukang masih murah itu total kalau saya hitung sekitar 1,1 miliar sih waktu itu nilai projectnya. Nilai project dengan berapa orang? 3 orang ya? Berapa? Oh, enggak, itu saya aja. Oh, satu sendirian. Saya aja. 3 orang tuh maksudnya ada 50 unit, jadi dibagi-bagi tuh ada yang dapat yang senior ada 20, ada yang lebih senioran lagi. Saya paling junior pokoknya tuh. Dengan lain begitu. Iya, saya paling junior waktu itu. Jadi dapat 6 unit kalau nggak salah itu. Itu total itu sekitar satu bangunan 250 juta kali 6. Berapa itu ya? 1, sekian M lah. Itu di umur 22, 23. Di 2011 sebelum wisuda udah dapat kerja dulu. Wisuda dapat kerja. Jadi selesai di sana pulang ke Singaraja ya karena itu udah berbekal dari pengalaman-pengalaman itu kan, apa namanya? Istilahnya kan karena basic juga sipil kan, jadi hitung-hitungan RAB itu kan sudah tahu. Ya. Kemudian ditempa lagi di lapangan dengan dunia real, dunia yang lebih nyata kan jadi lebih terasa lah jadinya. Jadi itu tadi bagaimana cerita mengenai seorang Bayu yang waktu itu masih muda. Itu ya, itu 2000 itu saya selesai akhir 2013 itu. 2013 berarti 11 tahun lalu ya. Mengkelutio pokoknya. Ya. 2013, 2014 awal tuh udah di Singaraja. Di Singaraja itu pengangguran dulu. Itu pengangguran. Wah, kan dari sana nih aku bisa lihat bahwa Bayu waktu itu adalah seorang mahasiswa yang baru tamat hanya dengan bekalnya teori aja kan gitu ya dan ngerokok boleh nih ngerokok? Ini hampir aku mau nyalain nih belum nanya nih sama tuan rumahnya. boleh silakan. Boleh. Ya dengan terpaan sekian banyak cobaan threats gitu ya. Jadi membentuk Bayu yang seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya mungkin yang bakalan penting untuk teman-teman pelajari itu sebagai satu momentum di mana dia, aku berani nih jadi jalanin seorang bisnis ya. Keluar dari zona karyawan menjadi owner gitu ya. Di mana momen yang paling Bayu ngerasa bahwa aku mending jadi owner deh. Maksudnya aku mending gini. Dari keberanian apa itu muncul? Sebenarnya itu sebuah pemikiran dari kecil sebenarnya. Berarti dari kecil. Cita-cita sih lebih ke gimana ya? Dari kecil tuh memang pingin kalau kerja tuh pinginnya bebas. Freedom ya. Okay. Ya bebas. Tidak pernah ada di benak tuh kayak kita tuh disuruh-suruh itu sih yang pertama. Agak pingin bebas. Kemudian jam waktunya pingin fleksibel gitu. Kemudian nggak pakai seragam lagi satu. Tapi pakai baju ya? Ya, pakai baju. Harusnya pakai baju. Ya. Dari kecil sih punya pemikiran seperti itu. Jadi begitu kerja, pengen sekali punya dunia kerja itu yang pakaiannya ya bebas. Karena saya kan orangnya itu cepat keringetan loh. Jadi kalau pakai kemeja tuh kayak nggak nyaman gitu. Nah, lebih enak pakai baju kaos lah gitu. Sehingga dapat maksudnya kerja yang kemarin waktu kerja di sana itu sebenarnya udah sesuai sih jamnya fleksibel sebenarnya karena kita cuma ngontrol aja. Kemudian kalau ke proyek juga pakai baju kaos terserah gitu. Tapi tetap masih di bawah orang kan gitu. Tapi kan setelah kita terjun ke dunia kerja kan mimpinya bertambah lagi nih gitu. Ya samping itu juga didoktrin dari kan suka baca buku juga. Dulu buku awal tentang bisnis sih kita bacanya saya baca itu bukunya Bob Sadino waktu itu. Yes, Bob Sadino. Ya. Jadi memang kalau di buku tuh lebih banyak kita didoktrin untuk ya biar kita bebas lah, berani, bebas ngambil resiko yang kayak gitu. Jangan pernah sih. Sebenarnya prinsip yang salah kalau kita resiko kecil pingin untung besar. Itu nggak sesuai itu. Ya, jadi kalau memang mau hasil yang besar, memang harus berani ngambil risiko yang lebih besar gitu. Nah, sedangkan di dunia bisnis itu kan risiko kita besar, tapi kita punya daya ukur untuk meminimalisir risiko itu terjadi gitu. Seberapa kuat nih kita nih gitu. Ya, anggaplah
kayak kita petinju ngomong raga kuat cara Mike Tyson kan banding lawan cara Mike Tyson gitu misalnya. Harus mengetahui kemampuan diri. Kita prediktif lah ya, seseorang yang memiliki insting yang ya kurang lebih gitu. Prediksi apa yang akan kedepannya kamu hadapi ini dengan modal a big job gitu, pasti risknya juga big gitu maksudnya. Benar, satu pesan tuh teman-teman ya. Ya, terus seberapa besar kapabilitas kamu untuk menanggung resiko itu nanti gitu. Ya, risk management ya. 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 Itu salah satu buku, saya suka baca buku saya dulu, baca buku, nonton video yang seperti itu. Kemudian ada satu buku yang memang saya suka bacanya dulu waktu zaman itu. Bukunya Robert T. Kiyosaki itu yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Nah, itu Rich Dad Poor Dad, ayah kaya, ayah miskin gitu ya. Ayah kaya, miskin tuh diceritakan sana kan. Nah, ada salah satu ada salah satu bacaan yang saya baca waktu itu. Saya pengangguran waktu itu. Pengangguran, nggak punya kerjaan, pulang dari Denpasar itu dia katakan pada saat kapan sih kita harus memulai menjadi entrepreneur gitu kan. Dia nanya sama ayah kayaknya jawab, kalau kamu ingin jadi entrepreneur, sekaranglah saatnya ketika kamu tidak punya apa-apa gitu. Karena kalau kamu memutuskan sekarang bekerja dengan orang, itu dia bilang waktu itu ya di bukunya kan nggak harus diikuti ya. Kalau kamu kerja dengan orang, kamu akan dibuat semakin nyaman. Kamu kerja dengan orang, kamu terima gaji, terus kerjamu bagus nih, otomatis kan tunjangan, fasilitas, gaji akan dinaikkan. Kamu akan semakin jauh dari kuadran kanan karena kamu akan semakin ditarik, ya semakin nyaman di kuadran kiri gitu. Apakah itu salah? Sih enggak sih sebenarnya kalau menurut saya sekarang ya gitu. Karena kebetulan emang mindset saya pengen jadi pengusaha kan. Jadi pada saat saya baca itu di sana saya memutuskan untuk ya udah deh mau jadi mau fokus buka usaha deh gitu. Kemudian di samping itu pun juga kalau saya pengen kerja bingung juga mau minta gaji berapa. Ternyata 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta kok dikit ya gitu. Sedangkan kita sudah tahu hitungannya tuh nih kalau chance-nya nih seperti ini kayaknya unlimited lah bisa ngasilin uang gitu. Itu sih dari mindset, kemudian dari visi misi ke depannya gitu. Iya, berarti anggaplah perjalanannya Bayu sebagai seorang pebisnis sampai sekarang ini bisa tergolong lengkap lah, karena kalau kita lihat dari buku yang Bayu baca tadi, Bayu justru ada sesuatu yang lebih karena Bayu pernah menjadi pegawai ya kan, dan lebih kita pelajarin sistem lah di sana. Sistem yang kita pelajari kan ketika kita bekerja dengan dengan orang kan. Ya, jadi punya personal intelligence di dunia bisnis ini lebih tough dari hanya seseorang yang hanya membaca buku kan gitu. Benar ya. Tidak memungkiri juga dari pengakuan tadi, buku theoretical review itu penting ya kan. Ya, untuk membuka buka mindset lah. Kan ada banyak sudut pandang soalnya di buku itu. Itu dua sektor, dan sektor terakhir mungkin yang belum aku dengar tentang permodalan nih. Nah, dari ketiga hal ini, yang mana yang waktu itu Bayu itu merasa aku kuat di sini makanya aku harus ini, atau semuanya balance, ataukah karena aku punya uang ngapain aku sama dia, atau karena aku udah punya pengalaman sedemikian banyak dengan kamu dan I know how and what to do with this, dan kenapa aku harus sendiri? Yang mana kira-kira? Di sini dah serunya sebenarnya. Jadi saya pulang dari Denpasar tanpa hasil lah, dia bilang. Nggak ada duit lah. Hasil dari sana paling sekitar 20 juta waktu itu ada uang di rekening, dan itu pun tak kasih orang tua kan. Ya karena kan udah punya istri waktu itu, istri anak gitu. Karena kan anak istri masih di rumah orang tua. Udah ada istri anak. Ya, tapi istri di sini di Singaraja itu lah. Kita kasih orang tua 20 juta itu anggaplah kayak kita istilahnya numpang, tapi ya kita tetap inilah memberikan inilah karena udah dibantu sama orang tua ini untuk makan anak istri gitu. Nah, kan nggak bawa duit tuh kesini tuh, nah mungkin jadi caranya kita, adik kacapatin tuh. Ya nggak apa-apa juga, maksudnya biar kita tahu ternyata di sini juga teman-teman pengusaha gitu. Kedatangan salah satu teman yang kebetulan juga aku tahu orangnya. Oke, lanjut. Nanti kita sorry ya, kesana ya. Potong. Jadi waktu itu pulang ke Singaraja, udah tinggal di Singaraja, nggak ada duit, berbekal mindset sama pengalaman aja. Tapi nah di sanalah ada satu buku lagi nih yang saya
yang lumayan juga untuk pengaruhi gitu. Kalau pernah baca bukunya The Secret, The Secret ya, kalau pernah baca bukunya The Secret itu tentang apa namanya, hukum tarik menarik lah. Novel. Law of Affirmation namanya. Law of Affirmation itu apa yang kamu percaya itu yang akan terjadi gitu. Nah, kita kan nggak punya apa nih, yang kita punya hanya kepercayaan aja kan gitu. Jadi mau nggak mau ya udah praktikin aja itu. Nah, jadi tiap pagi itu yang saya lakukan di sini, saya punya kepercayaan besar kalau saya itu akan berhasil betul tuh. Afirmasi. Ya, saya pulang dari Denpasar masuk ke Singaraya itu kan sudah punya ini belief system nih ya. Belief system aja nih. Nah, jadi baru masuk sama orang kota Singaraya itu baru habis selesai di perusahaan lama kan. Udah Singaraya nih saya punya janji sama diri sendiri bahwa suatu saat nanti saya pasti akan buat sesuatu di sini gitu. At least untuk diri sendiri lah. Nggak usah muluk-muluk lah untuk kota atau apa. At least di sini saya akan membuat sesuatu di sini yang besar gitu pemikiran saya waktu itu. Jadi dengan berbekal apa namanya skill yang dulu, kemudian baca buku segala macam. Jadi tiap pagi itu saya pengen banget punya proyek ini. Tiap pagi itu kerjaan saya itu nelponin maklar dulu. Jadi lihat apa namanya di Facebook itu ada tanah dijual, terus saya teleponin maklarnya, tanahnya masih ada, sebenarnya nggak ada duit saya sebenarnya. Di kantor itu nggak ada duit. Kenapa itu waktu itu? Nggak tahu. Itu cuman kayak, pokoknya pengen gerak aja dulu. Ya, gerak aja dulu. Jadi tiap pagi selama 3 bulan, tiap pagi kerjaan saya itu cek lokasi. Nih tanah 50 hari, harga 1 M, siapa pes ada, sinadi mudahan ya, sama maklarnya kan. Wah, itu berapa lokasi tuh saya iniin. Berapa lokasi tuh saya jajagi tuh gitu kan. Padahal sih mau belanja gitu. Kemudian sampai di suatu ketika ada sebuah lokasi di Anturan itu. Itu pemilik tanahnya buat saya bagus sih. Affordable, kemudian dekat dari jalan utama. Kemudian sudah ada kaplingan ya di sampingnya, jadi sampingnya udah tahu harganya berapa nih, itu saya 60 nih, harga 30 nih, 30 juta harganya gitu kan. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya sudah dihitungan udah dapat untung lah nih. Terus kemudian pemilik minta 200 juta waktu itu gitu. Ya, pas sekali itu ada, nah ini kan saya punya sepupu nih, sepupu saya. Itu dari lama sudah tak doktrin bisnis properti gini. Nah, pas ada tanah itu, pas uang sepupu saya nih tante saya, uangnya cair dari bank. Dialah yang mau ngemodalin pertama sebesar 200 juta. Untuk DP aja. Untuk DP aja waktu itu. Jadi jadi kita ketemu sama pemilik lahan nih, Pak, saya beli tanahnya ya, gituin. DP 200 gitu. Kita perjanjian 1,5 bulan, kita pengikatan lagi 1,5 bulan saya lunasi dengan 1,5 bulan plus 1,5 bulan lagi, jadi total 3 bulan kan. 1,5 bulan kita buat perjanjian kalau selama 1,5 bulan itu tidak dilunasi maka DP akan hangus gitu kan. Saya buat perjanjian kayak gitu biar ini mau kan. Kemudian saya minta ini sekarang saya bayar DP, besok udah saya kerjain tanahnya agar bisa langsung dijual Pak, gitu ya. Akhirnya dengan saya ketemu maklar-maklar ini yang sebelum-sebelumnya, saya kan udah punya jaringan nih, banyak nih. Ketika saya buka project, mereka lah tak kontak lagi, bantuin jual gitu. Waktu itu cuma ngapling ini aja, belum ke arah construction. Belum, masih yang paling sederhana dari bisnis properti dulu. Baru mulai kita bersihin lahan, datanglah tetangga-tetangga di sana mau beli tanah di sana. Jadi dalam waktu 1,5 bulan itu sudah laku setengah lah pokoknya, setengah lah. Tapi belum cukup juga untuk ngelunasin utangnya itu ya. Udah ketemu sama melahan, saya minta kebijakan lagi, boleh nggak lagi sebulan aja. Untung orangnya baik tuh, jadi dikasih. Tapi nggak nyampe sih lagi 1 bulan, kayak lagi semingguan itu udah habis. Udah langsung tak lunasin udah. Itu sih yang pertama sekali, titik pertamanya sekali di sana. Berarti itu cerita transisi dari moment of breakdown-nya lah yang tadi dibilang bagaimana Bayu datang dari Pasar ke Singaraya. Tapi lumayan juga itu 1,5 bulan di awal itu saya nggak bisa tidur. Karena yang pertama kan kita kontraknya tuh kalau nggak lunas kan hangus tuh uang tuh.
kemudian itu kan bukan uang saya. Itu kan bukan uang saya tuh gitu. Itu kan uang dari investor lah, dari tante lah waktu itu. Oke, tapi menurut Bayu, bukankah lebih baik seperti itu sebagai seorang pebisnis yang organik gitu, ada semacam apa ya, nggak tahu saya, ada semacam sesuatu yang memang mendorong kamu harus sangat serius karena permodalan ini adalah permodalan yang bukan dari bisnis lah istilahnya orang Bali ya. Dari cerita itu menurutmu sebuah apa ya keberhasilan yang monumental nggak tuh dalam hidupmu maksudnya? Kalau yang itu ya pasti itu salah satu gimana ya bilangnya apa namanya sebuah kayak batu loncatan yang luar biasa dari kita awalnya gajian tiba-tiba punya hasil di usaha itu kayak ada sebuah achievement awal yang membuka kita ke achievement berikutnya. Itu sih salah satu momentum yang kayaknya nggak yang pertama yang takut saya coba lagi. Yang kedua yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu boleh dikatakan kalau ilmunya Bob Sadino itu udah yang nekat ya, jadi brave gitu ya, itu mungkin. Itu udah antara dua ajak nekat ajak bodoh. Karena salah dikit aja jadi bodoh dari itu. Tapi bekalmu waktu itu udah ada insting untuk mengatakan bahwa ini kayaknya berani aku pinjemin uang. Kira-kira dari perencanaan gimana waktu itu? Dari rencananya memang seperti apa yang diharapkan atau beyond, atau bahkan nggak terpikir ternyata lebih cepat daripada perencanaan? Kalau sebenarnya sih target sih 3 bulan waktu itu habis ya, 3 bulan dan ya sesuai sih itu. Sesuai. Ya apa namanya? Cuman kan ketika modal balik ini kan kita bisa putar lagi. Kita kan nggak harus nunggu selesai banget nih gitu kan. 50% kan udah sold, 60-70% itu udah modal balik. Kita udah buka dah lagi. Nah, itu yang saya jadi dari 200 juta awal ini dah yang terus lagi dapat tanah lagi, strateginya sama lagi gitu. Sampai berapa kali ngapling tuh ada 3-4 kali baru ke perumahan. Baru nyoba perumahan karena sudah rindu dengan suara gerinda dengan tukang-tukang itu enggak. Saya lahirnya udah di passion ya, ada passion di bisnis berarti ya mungkin waktu itu tidak disadari tapi ya memang ya melakukan ini tuh kayak sesuatu yang edik aja gitu maksudnya. Gini, apa namanya? Sebenarnya bisnis itu gini. Ini kan saya kan hobi nih main game nih gitu kan. Kan hobi main game dengan lihat karakter level up itu kan suka gitu, ngumpulin item, nambah relasi gitu. Kemudian di bisnis saya menemukan keseruan yang sama dan bahkan lebih. Karena kan kalau di game itu yang level up karakter yang di game. Tapi kalau ini kan kita sendiri yang hasilnya dapat. Memang sih resikonya lebih besar ya. Cuma kalau di game kalau kalah kan bisa ulang lagi. Kalau sini kan kalah belum tentu bisa ulang lagi. Cuman itu yang saya rasakan ketika saya masuk ke bisnis itu adalah keseruan apa namanya? Keseruan itu adalah leveling up terus. Ada hormon semacam hormon adrenalin ya. Ketika kita apa nih, bisa nggak ternyata bisa kayak gimana ya rasa adrenalinnya terpacu ya. Itu yang membuat ketagihan jadi ya. Seru banget nih gamenya gitu. Jadi makin lama makin gimana ya, makin kecanduan. Edik ya. Nah, mungkin kita mengalir ke hal yang lain dari apa cerita tadi bahwa hal pertama membuat apa lagi semacam suntikan hormonal lagi untuk aku lakukan lagi dan lagi gitu kan ya. Waktu itu udah ada brand Mesari ini nggak? Umah Mesari nggak? Waktu ngapling nggak, itu masih CV dulu. Oke, sekarang aku pengen ngobrolnya ke sana, ke kapan momen dimana aku akan namai perusahaanku Umah Mesari ini dan mungkin akan arah pembicaraannya ke branding quality lah ya, branding equity lah kalau di dunia bisnis mungkin aku sempat baca beberapa. Gimana nih kalau teman-teman nih pengen punya usaha, apakah branding itu hal yang utama atau branding boleh disecondary-kan atau ada hal-hal yang Bayu pengen share tentang karena ini besar Bu, aku dengar ini. Astungkara besar. Iya deh kalau saya apa namanya? Awalnya sih kalau di bisnis, kalau saya pribadi dulu awalnya yang penting bisnis jalan aja dulu. Kalau dulu bisnis yang penting jalan aja. Karena memang apa namanya itu
kita bisnis itu untuk jalan aja, bisnisnya itu sebenarnya effortnya luar biasa sekali untuk bisa jalan. Kita waktu itu branding nomor sekian lah gitu. Tapi sering jalannya waktu, kemudian bisnis sudah mulai jalan, branding itu penting sekali. Iya, identity branding itu penting sekali. Jadi orang, image kita, image perusahaan kita di mata konsumen, di mata orang itu seperti apa, itu penting sekali. Karena pada akhirnya yang bermain nanti adalah persepsi masyarakat itu seperti apa. Yang itu yang benar-benar saya, apa istilahnya, benar-benar saya jaga sekali dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau di perumahan pun apa yang saya janjikan pasti sebisa mungkin saya tepati. Bahkan apa yang saya keluarin desainnya, saya desain rumah misalnya, itu saya akan kejar sampai semirip mungkin dengan desainnya gitu. Dengan desain digitalnya? Iya, dengan desain digitalnya. Karena banyak sih sebenarnya saya lihat ada developer desainnya bagus, kemudian baru jadi rumahnya jauh sekali melenceng gitu. Tidak sesuai dengan janji kan itu ya. Itu yang kita jaga dari awal perusahaan ini dibuat gitu. Berarti maintaining brand itu ya quality ya, kembali ya. Pada akhirnya Pada akhirnya apa yang deliver promise lah. Ya, deliver promise, apa yang kita janjikan emang itu harus dijaga sekali akhirnya. Itu yang benar-benar saya dari dulu itu selalu memaksimalkan tuh lah. Apa janji kita ke konsumen itu yang kita kasih nanti. Gitu. Dan jangan terlalu muluk-muluk ya. Biasanya kan branding identik dengan sesuatu yang exaggerating, maksudnya dibesar-besarin itu ya. Kalau menurut saya sih sekarang konsumen udah pintar ya, udah ya harusnya produk kita melebihi gimmick lah. Stop lah bermain gimmick gitu. Karena kalau main gimmick juga yang kita dapat juga konsumen kosong. Karena awalnya kita mendeliver promise terlalu over tuh, konsumen nanya, kita jabarkan dengan detail, nggak sesuai dengan harapannya dia, ya udah lari. Gitu. Mendingan dari awal kita fair-fairan aja. Ini yang kita kasih. Bisa nggak gitu, ya gimmicknya dikecilin aja lah, gitu. Terus produk kita harus melebihi gimmick yang kita tawarkan. Produk value ya, berarti lebih concern ke sana. Harusnya, karena pada akhirnya nanti, produk kita yang lebih berbicara. Ya. Jadi konsumen mengenal kita dengan ekspektasinya dia, kemudian kita bisa memenuhi ekspektasi yang dia punya. Wah itu, udah dapat momentumnya harusnya. Itu yang harus dijaga dari setiap pembisnis harusnya. Jadi jangan bilang nanti bisa nyicil 1 jutaan itu ternyata mau cek ke bank untuk nyicil 1 jutaan DP-nya harus 200 juta gitu kan, percuma juga jadinya. Jadi konsumen tuh pikir kalau ini brand ini aku pernah diginiin, jadi mereka ngomong sana kemari kan gitulah. Kalau kita ngomongin bisnis secara umum gitu sebenarnya kayak ngomongin manusia itu sendiri, kamu tuh benar. harus jadi orang terpercaya, apa yang kamu katakan, itu yang kamu deliver. Jadi memang sih kalau saya lihat sih memang sebuah perusahaan tuh mencerminkan dari ownernya sendiri juga ya. Ya segitulah saya berteman dengan ini ya, teman-teman di entrepreneur ya. Ya nanti kita nanti aku masih dalam hal teknis ya, teknis pengerjaan atau pengalaman yang sudah didapat di dalam pergemulungan bisnis ini. Pernah nggak Bayu tuh ada di momen yang benar-benar down, tetapi waktu ingin level up? Itu kan waktu memulai. Tapi ketika udah jalan misalnya ini, pernah nggak ngerasa atau pernah nggak mengalami satu apa ya dibilang? Ya up and down lah. Ya up and down. Yang paling dramatis apa? Yang dramatis yang kemarin yang paling ini sih waktu COVID pasti. COVID. Karena kan pembeli perumahan. Nah, kebetulan kan pembeli perumahan, kontraktor itu kan sama di perumahan nih. Perumahan itu kan banyak kapal pesiar dulu. Jadi yang kadang mereka belum datang nih. Udah tanah jadi, udah DP gitu. Nah, waktu COVID banyaklah yang cancel. Ya, itu saya balikin uangnya semua. Banyak cancel, bank nggak bisa KPR, ya proyek diam lah. Karena kan kita komersil kan. Kalau subsidi mungkin masih jalan ya. Kalau subsidi, karena saya komersil banyak konsumen itu yang di ranah hotel, kapal pesiar itu yang kemarin banyak. Itu kan di blacklist sama bank semua. Jadi itu dah yang banyak saya balik-balikin uang waktu itu. Balik-balikin DP lah. Karena kan kasihan juga konsumen kan. Ya udah saya balikin DP-nya gitu kan untuk mereka bekal gitu. Cuma cash flow saya yang mati jadinya. Karena kan nggak jadi jualan kan nggak ada uang masuk nih, uang udah ada yang berupa hutang, ada yang berupa aset waktu itu.
Seperti itu. Nah, syukurnya waktu itu di COVID kan 2020 tuh. Syukurnya di 2018 itu, 2018 akhir, saya tuh sama tim sudah istilahnya, waktu itu karena pemikirannya nih developer udah jalan, perumahan, timnya udah settle, karena saya lulusan sipil, yuk coba kita kembangkan di kontraktornya nih gitu. Jadi 2018 akhir tuh udah building tim untuk kontraktor gitu. Nah, building tim kontraktor, kita kan buat gambar tuh dulu, ada konsumen datang, lu gambar gratis loh. Oh ya? Gambarnya gratis dulu. Ya kan mau buat gambar, emang udah tak siapin tim desain kan, cuman waktu itu sekitar 2 orang kalau nggak salah. Jadi udah tak siapin tim dulu waktu zaman baru buat tim kontraktor tuh gambar tuh gratis, kita bolak-balik ke Denpasar itu untuk handle klien, kita gambar gratisin, kemudian RAB kita gratisin, ternyata nggak ada deal gitu kan. Nah di 2020 ketika kontraktor tuh project ada, cuman banyak yang pending. Perumahan tetap sebenarnya ada di proyek itu tetap ada yang jalan, cuman sebagian besar itu udah batal kan. Nah, ini apa yang bisa dijual lagi nih gitu. Kemudian lihat dari sisi konsumen banyak yang nanya kan, mau bangun ini tetap ada yang banyak nanya kan. Nah, di sana tercetus apa nih yang bisa kita jual lagi gitu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk coba deh jualan desain dulu gitu, jualan gambar dulu. Ternyata di tahun 2020 itu kita jadi jualan gambar 6 juta, 4 juta, 3 juta, murah-murah lah dulu. Dulu gambar kan tak gratisin, sekarang tak komersialkan kan. Ternyata banyak yang beli. Nah, artinya banyak yang beli, bahkan sampai dari luar Bali pun ada yang beli gitu. Dan di tahun itu pun karena saya nggak ada kerjaan, otomatis ngapain lagi nih? Akhirnya ngulik-ngulik di bagian sosial media. Dulu sosial media tuh tak pakai apa namanya kayak dokumentasi aja. Jadi ada update, sambil juga sana share, nggak terlalu tak aktifkan lah untuk promosi gitu. Akhirnya waktu itu coba tak aktifkan TikTok, kemudian Instagram gitu. Kemudian dibantu istri dah di bagian digital marketing. Ternyata di sana kita share, padahal kita share cuma kerjaan kita kan. Ternyata di sana naik sosial medianya, orderan gambarnya masuk terus. Jadi main di mana TikTok? Di TikTok waktu itu. TikTok kan cepat waktu itu, 2020 tuh. Dapat job 1-2 bahkan luar Bali dah dapat. Skala nasional dari Papua, Jawa Barat, mengenap itu banyak lah. Akhirnya itu yang kita kerjakan, nambah tim terus, jadi dari 2 orang jadi 6 orang waktu itu tim desainnya, jualan gambar. Nah dari sana lah akhirnya bisa survive lah ini ya perusahaannya, bisa lah kita gaji kan sambil kita nunggu nih perumahannya kita jual kembali gitu. Waktu itu cash flow lagi turun, utang banyak, cuman untungnya waktu saya ada rezeki tuh aset juga lumayan banyak gitu ya. Masih asetnya untungnya ya. Ya untungnya masih ada aset. Jadi di 2020-2021 tuh kita fokus untuk recovery lah istilahnya. Jadi dari desain ini, ya desain banyak dapat job, comfortnya larinya ke kontraktor kan. Kontraktor, jadi kontraktor banyak ada project, perumahan sudah mulai juga ada yang beli-beli walaupun kapal besar belum bisa. Cuman banyak yang cash waktu itu kurang tahu juga, banyak yang cash yang beli waktu itu. Akhirnya di 2020 tuh kita punyalah segmen bisnis baru yaitu desain. Desain lah muncul di COVID itu. Jadi lebih lengkap dari sebelumnya akhirnya. Ya, dulu tuh gambar tuh kan tak anggap remeh-temeh lah gitu. Ya, ternyata lumayan banyak yang ininya, yang berminat. Karena banyak lah yang pingin bangun rumah, tapi mereka terkendala di budget. Nah, jasa desain itulah yang membantu untuk mengetahui budgetnya berapa sih untuk kita buat rumah impian kita nih gitu, biar nggak asal main hajar aja gitu. Estimasinya lebih akurat ya gitu. Jadi di 2021 masuk ke 2022 tuh jadi utang-utang waktu COVID itu udah lunas semua udah. Udah lunas semua, kita recovery lagi, buka project baru langsung gitu. Oke. Kalau dari sana kita ambil nilainya yuk biar sederhana teman-teman kita bisa nangkap. Gimana tuh kalau kita ada pada situasi yang seperti ini? What is the most things that you doing? Harusnya you do. Yeah. Kalau saya sih, nah ini kembali ke mental sebenarnya. Kembali ke mental, kita boleh down, kita boleh capek, tapi kita jangan nyerah lah, itu loh yang pertama. Terus berinovasi gitu kan? Terus bergerak lah. Ya, terus bergerak. Lah. Pikirin apa lagi yang bisa kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, apa yang bisa kita kerjakan, terus kemana lagi kita harus melangkah. Itu yang selalu saya tiap hari lah. Sama doktrin dah diri, kalau
kita nih pemenang gitu, pokoknya nggak boleh kalah gitu istilahnya. Itu yang selalu tiap hari. Stumble gaya. Harusnya punya seorang bisnis tuh harus ada. Harus karena kita tuh nggak ada yang motivasi. Nggak akan ada orang yang, wah kamu harus semangat, nggak gitu. Kita harus bisa motivasi diri. Itu yang harus seorang pembisnis harus punyai, gitu. Nggak akan ada kalau kita masih punya atasan, mungkin atasan yang bisa nge-push kita kan. Nah, kalau kita pembisnis, siapa yang bisa nge-push lagi? Ayo kamu kembangkan omsetnya, nggak mungkin ada kayak gitu. Pasti harus kita sendiri yang punya drive-nya itu loh. Gitu. Jadi kembali ke mental sih kalau saya. Terus yang kedua, pokoknya harus gerak terus. Apa ada peluang, kayak kembali desain itu dulu kita anggap nggak terlalu signifikan, karena kita seriusin, peminat banyak, ternyata itu ya malah yang menyelamatkan kita waktu itu di sisi operasional. Itu ternyata setelah COVID reda, kita malah punya segmen bisnis, segmen yang baru kan, segmen yang baru desain ini dan lebih membludak lagi. Karena saya kemarin di tahun lalu tuh 2023 tuh untuk proyek kontraktor aja ada sekitar 30 lebih yang saya handle. Kalau desain itu udah ratusan dah. Berarti nilainya adalah kadang opportunity ya, satu segmen yang di dunia bisnis itu menurutku penting ya. Opportunity itu ternyata bukan hanya sesuatu yang kita bisa dapat secara teori itu, tapi melakukan akhirnya ada hal yang sebelumnya kita nggak terpikir bahwa ini adalah juga ada chance-nya, value bisnisnya, ternyata ada gitu ya. Berarti harus memang lakukan aja apa yang bisa dilakukan dalam sebuah situasi yang mungkin sedown setidaknya gerak lah terus ya yang datang ya. Gerak lah terus. Harusnya sih ini belief system lagi ya. Kalau kita gerak, itu menarik banget sebenarnya tuh. Iya. Kalau kita gerak, masa sih nggak ada hasil? Ya nggak sih? Setidaknya ya kita di sini jarang kesana kan, hasilnya kita sampai sana. Istilahnya otaknya dipakai, kita apa lagi bisa kita kerjakan, udah gerak aja. As long as kan, maksudnya kalau kayak saya buat kemarin tim desain itu kan nggak ada ruginya itu loh. Kan nggak ada, kecuali kita ngambil slot itu misalnya. Ya itu kan ada ruginya. Nah kalau kayak kemarin itu kan kita menimbang-nimbang, kalau kita kerjakan juga tidak ada ruginya, ya kan ngapain kita nggak kerjakan, kan gitu. Ternyata itu membuka peluang bisnis yang baru lagi. Gini, kan tadi kita ngomong. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna.